Salah satu negara yang paling pertama melakukan ini, pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah, itu adalah Amerika Serikat, Mas. Bukannya tahun 1946. Itu dilakukan diinisiasi oleh Presiden Truman. Jadi pada saat itu pasca Perang Dunia Kedua, masyarakat Amerika Serikat itu masih timpangan, masih banyak orang miskin. Jadi mereka menyelenggarakan ini. Dan sampai sekarang masih berjalan. Program ini adalah program nasional. Nama program itu National School Lunch Program. Itu sebuah agen federal bernama Food and Nutrition Service yang berada di bawah Departemen Pertanian. Jadi bukan badan sendiri gitu ya, tapi satu badan di bawah Departemen Pertanian, dan sifatnya targeted. Jadi tidak semua masyarakat Amerika itu mendapatkan ini gitu ya. Tidak semua anak sekolah, sesuai dengan tempat tinggal mereka, tergantung sekolahnya mau berpartisipasi atau tidak. Lalu kemudian kalau sekolahnya berpartisipasi, murid itu dibagi 3 kategori. Pertama, mereka yang mendapatkan subsidi penuh, kedua yang mendapatkan subsidi setengah, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan subsidi. Artinya mereka harus membayar penuh. Dan ini bersifat sukarela, artinya tidak wajib. 3 kategorisasi ini didasarkan pada penghasilan keluarga. Betul, ada yang gratis, ada yang bayar setengah, ada yang bayar penuh. Nah, yang bayar penuh itu tidak wajib. Kang Darso ingat nggak film Spider-Man yang pertama? Ketika Peter Parker ketemu Mary Jane di kantin, nah itu kantin sekolah yang menyelenggarakan makanan sekolah gitu. Terus kita coba bandingkan dengan Brazil. Mereka itu sudah memulai program ini sejak tahun 1955 dan dianggap sebagai salah satu program makan sekolah yang berhasil. Mereka udah melakukan pengukuran dampaknya terhadap gizi, dampaknya terhadap pendidikan, itu positif gitu. Coba kita bandingkan Indonesia yang terakhir. Ini nggak mungkin gratis, kita bayar pakai pajak. Mana ada makanan yang gratis, kecuali kalau pakai duitnya Prabowo gitu kan. Saya kira udah jelas, MBG itu proyek politik, janji politik dari Prabowo, implikasi dari kepentingan ekonomi dengan memberikan subsidi dari pemerintah untuk program ini, tetapi yang menerima itu bukan sekolah, tetapi vendor, pengusaha-pengusaha yang membuka dapur-dapur. Dan saya dengar kan satu dapur sampai M gitu. Betul, dan ini yang dijadikan indikator yang diglorifikasi oleh BGN, bahwa mereka sudah sertifikasi sekitar 9.000 SPPG kan, Satuan Pelaksana Pengadaan Gizi. Gizi lah ya. Dan itu ada syarat-syaratnya kan, tapi kan sangat tidak transparan. Karena kalau kita lihat program serupa di negara-negara lain, khususnya di Brazil, ya, program itu bersifat partisipatif. Yang namanya makanan sekolah ini, itu diselenggarakan oleh sekolah. Frontliner-nya itu adalah kantin-kantin sekolah. Dan tidak harus lagi mengadakan apapun itu namanya ya, SPPG atau Betul. Jadi nggak pakai vendor. Sekolah lah yang menjadi tempat di mana makanan yang diberikan untuk murid diolah dan disajikan gitu. Dan karena itu tingkat keamanannya tinggi, karena tempat proses dan tempat penyajian berdekatan. Satu tempat bahkan ya. Satu tempat gitu. Ini kan tidak. SPPG itu kan melayani sekitar 3.000 porsi di satu tempat, lalu kemudian disebar. Akhirnya muncul resiko keracunan sampai 10.000 saya dengar. Benar. Karena mereka harus menangani begitu banyak jumlah penerima, sehingga mereka mencari strategi agar mereka bisa melakukan itu secara ekonomis. Permasalahan teknis ini adalah konsekuensi akibat dari satu kepentingan politik yang ingin dicapai.